Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahdaniat, NIM 1803110028, Prodi Perbankan Syariah semester 7. Di sini saya akan membahas materi kami dari kelompok 1, yaitu penjualan dan pendapatan. Yang pertama, pengertian pendapatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendapatan adalah hasil kerja atau usaha dan sebagainya. Sedangkan pendapatan dalam Kamus Manajemen adalah uang yang diterima perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. Yang kedua, jenis-jenis pendapatan. Dalam praktiknya, komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan. Yang kedua, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Laporan laba rugi terdapat dua kelompok pendapatan yang terdiri dari: yang pertama, pendapatan utama adalah pendapatan utama berasal dari kegiatan utama perusahaan. Yang kedua, pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan yang tidak merupakan kegiatan utama perusahaan. Misalnya, pendapatan bunga bagi perusahaan perdagangan. Selain itu, juga dalam beberapa kasus terdapat pendapatan dan kerugian dari pos luar biasa. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratni, NIM 18031110029. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Jenis-jenis pendapatan ada dua. Yang pertama yaitu pendapatan atau yang penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan. Dan yang kedua, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu: yang pertama, kesempatan kerja yang tersedia; yang kedua, kecakapan dan keahlian; yang ketiga, motivasi; yang keempat, kewelatan bekerja; yang kelima, banyak sedikitnya modal yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu tentang pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan umumnya diakui apabila: 1. Telah direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Yang kedua, telah dihasilkan atau telah terjadi. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Yang ketiga, pendapatan diakui apabila perusahaan yang telah menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, dan ketika pelanggan telah melakukan pembayaran atau setidaknya memberikan janji
pembayaran yang pasti kepada perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan. Secara umum, pengukuran pendapatan akan diakui secara accrual basic. Pengakuan pendapatan secara accrual basic berarti bahwa pendapatan harus dilaporkan selama kegiatan produksi, di mana laba dapat dihitung secara profesional dengan menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, critical event basic. Dalam metode ini yang diperhatikan adalah kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan. Kejadian kritis itu dapat berupa pada saat penjualan, pada saat selesai proyek, pada saat pembayaran setelah dilakukan penjualan. Yang ketiga, the making principle. Prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neldawati, Prodi Perbankan Syariah semester 7. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu yang pertama, pengertian dari penjualan. Penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, di mana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga yang jual yang telah disepakati. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama yaitu kondisi dan kemampuan penjual. Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara konversi atas barang dan jasa pada prinsipnya melibatkan dua belah pihak. Yang pertama yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pihak kedua sebagai pembeli. Di sini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembeli agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Yang kedua yaitu kondisi pasar. Pasar sebagai kelompok atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu jenis pasar, yang kedua kelompok pembeli atau segmen pasar, yang ketiga daya belinya, yang keempat frekuensi pembeli, yang kelima yaitu keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya yaitu modal. Akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila barangnya Jenis penjualan. Yang pertama, trade selling. Trade selling dapat terjadi apabila presiden dan perdagangan besar mempersilahkan pengecer dan berusaha memperbaiki distributor produk-produk mereka. Yang kedua, missionary selling. Penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur perusahaan. Tiga, technical selling. Technical selling berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasanya. Keempat yaitu new business selling, yaitu berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Kelima, responsive selling. Setiap tenaga penjualan diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap pembeli. Dua jenis utama penjualan di sini adalah route driving dan retailing. Kegiatan penjualan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariat Islam merangkut seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial ekonomi. Sedangkan universal bermakna bahwa syariah Islam dapat ditetapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir. Kegiatan sosial ekonomi dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel. Dalam segenap aspek kehidupan, bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan serta dilengkapi ijma dan qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dari
lebih dikenal dengan istilah fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam perdagangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam bidang muamalah, yakni bidang yang berkenan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusiawi.